Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita berjumpa kembali di acara Dibacain Berita. Dibacain Berita akan kita ikuti. Bung kameramen, silahkan dibacain beritanya. Baik Bung Alfian, Alhamdulillah kita kembali lagi nih Bung Alfian. Ini beritanya kali ini dari CNN Indonesia Bung Alfian, Rabu 23 Februari 2022. Gus Miftah minta maaf buat gaduh soal wayang Khalid Basalamah digebuk. Nah jadi Bung Alfian, saya ceritakan sedikit. Jadi ada kasus gini Bung Alfian, Ustadz Khalid itu lagi ceramah, dia ditanya tentang wayang dan lain-lain. Jadi beliau hanya menjawab untuk jamaahnya beliau. Lalu mungkin ada reaksi yang tidak wajar lah dari luar sana, yang akhirnya malah merendahkan, menghina Ustadz Khalid dan lain-lain. Bahkan ini yang diceritakan sampai ada wayangnya Bung Alfian, itu Ustadz Khalid dibikin wayangnya terus dipukul lah, di apa gitu, digebuk loh kalau dalam berita ini. Itu Bung Alfian. Jadi Miftah Maulana atau kerap dipanggil dengan sapaan Gus Miftah meminta maaf atas kegaduhan terkait pertunjukan wayang. Diketahui gelaran wayang yang dilakukan oleh dalang Kiwursena slang itu menunjukkan lakon yang diduga mirip penceramah Ustadz Khalid Basalamah digebuk oleh lakon wayang. Nah ini gimana Bung Alfian ya? Jadi satu sisi dia tidak setuju wayangnya dikomentari oleh Ustadz, tapi dia justru menghina ulama. Ini gimana Bung Alfian? Yang pertama, dipahami dulu bahwa ini adalah pertanyaan dan dialog keilmuan yang sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Iya. Itu dulu persoalannya. Yang kedua, menjadi sangat tidak relevan ketika perbincangannya mengarah kepada bentuk menghina orang, terus mencaci maki ulama. Itu merupakan ucapan-ucapan yang tidak patut. Ketika dia merasa tersinggung ya terhadap adanya wayang yang dikomentari dengan pendapat yang sebetulnya itu pendapat dalam dua perspektif, pendapat agama dan pendapat budaya. Kalau menurut budaya memang dia bermata dua, dia pernah berfungsi sebagai alat untuk berdakwah dan juga menjadi alat untuk orang mengajak pada amalan-amalan yang di luar agama. Nah, kalau menurut perspektif agama hal seperti itu ya tetap harus ada ketegasan status hukumnya baik secara ayat maupun hadis. Nah, artinya yang berhubungan dengan persoalan ini, ya permintaan maaf itu pun saya tidak melihat dia meminta maaf pada Khalid Basalamah yang secara pribadi dia dihina. Artinya Ustadz Khalid Basalamah itu menurut saya kalau dari segi hukum layak juga untuk melaporkan karena itu sudah sampai pada pencemaran nama baik. Kalau menurut saya gitu. Nah, kalau memang tidak, berarti persoalan ini harus dilihat sebagai sebuah persoalan yang bukan persoalan. Emang. Karena ada persoalan-persoalan lain yang sebetulnya sedang mengemuka dan ini kelihatannya mengalami proses penggorengan yang luar biasa sehingga kasus-kasus yang sedang mulai akan diproses sepertinya tenggelam ya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kasus nepotisme yang pernah disoal oleh Pak Ubaidillah Badrun. Itu kan sebagai sebuah kasus serius karena itu terkait daripada sebuah sistem KKN yang dibangun dengan cara-cara yang sangat norak, yang sangat konyol, yang sangat ekspresif. Nah, jadi untuk urusan perwayangan ini menurut saya ya pertama dia sudah lama dan tidak ada yang menyoal dan ini dipanggil kembali sebagai sebuah arsip untuk memecah pandangan masyarakat terhadap apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan ini cara-cara picisan yang harus juga masyarakat cukup jeli dan cerdas untuk tidak merespon dan kalau perlu no comment begitu. Bung Alfian, saya rasa hari ini netizen atau umat Islam lah ya, mereka lebih jernih Bung Alfian memandang karena nggak mungkin lah Ustadz itu berpendapat asal-asalan ya Bung Alfian. Nah mungkin yang tadi Bung Alfian sampaikan juga memang kasus wayang ini terlihat seperti digoreng berlebihan Bung Alfian, sampai minyak gorengnya jadi langka. Allah. Nah, pertanyaan saya gini Bung Alfian, kan Ustadz Khalid itu menyampaikan pandangan pribadinya atau secara keagamaan lah. Nah, tapi kok kenapa ya Bung Alfian, watak orang yang berseberangan dengan ustadz-ustadz ini, mereka jika tidak sepakat cenderung menyerang pribadi.
kan sampai menghina, dibikin wayangnya. Itu kenapa Bung Alfian? Kenapa mereka tidak membalas dengan gagasan atau apa gitu Bung Alfian? Ya itu sebenarnya kan adalah ciri orang yang miskin literasi ya, kurang baca. Orang yang kurang baca, kurang wawasan. Kalau kurang wawasan dia biasanya gayanya gaya menggonggong, makanya seperti anjing menggonggong. Makanya menggonggong itu orang yang lemah, kurang baca, kurang gaul, kurang berinteraksi dan kurang menyerap. Dan tidak terbiasa memahami apa yang orang lain pahami dalam perspektif paradigma keilmuan, secara epistemologi keilmuan, mesti kan dia memahami. Jadi inilah ketidakimbangan antara orang berilmu dengan pengamen di jalanan. Ya, jadi memang ini preman-preman yang berekspresi seolah-olah sebagai ilmuwan, akhirnya memang tidak imbang. Nah, jadi persoalan ini ya persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cukup simpel, yaitu dengan tidak usah diteruskan, dalam artian tidak usah terus diungkap-ungkap, begitu menurut saya. Iya Bung Alfian, sebelum nanti ada pertanyaan akhir Bung Alfian, pertanyaan saya adalah begini Bung Alfian, kenapa ya ketika ada masalah kebudayaan yang ini bukan cuma wayang ya Bung Alfian, ada hal lain, ada tentang kebudayaan kemudian dia menyimpang dari agama, kemudian ada ustadz yang menjelaskan oh kita nggak boleh mengikuti budaya yang menyimpang dengan agama, tapi ujungnya ustadz itu dibully. Itu fenomena syirik ini apa kita kembali di zaman jahiliyah lagi Bung Alfian? Sebenarnya ini ada unsur kesengajaan, kan ini kan adalah buah dari kerjaan kaum liberal ya, liberal, kaum spili, sekularis, pluralisme, liberalisme. Mereka memang mempunyai misi utama untuk melakukan degradasi ya, melakukan tindakan untuk melumpuhkan, melemahkan, menghambarkan, dan melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang itu kehilangan elan tauhid, elan transendensi. Jadi yang jelas apa ini merupakan sebuah hal yang berulang dari zaman ke zaman. Maka itu kepada para pemirsa kita yang ingin dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita jauhi mengikuti orang-orang yang seperti itu, karena bagaimanapun mereka adalah orang yang mengikuti akal saja dan mendapatkan bimbingan dari wahyu ilahi. Begitu menurut saya. Nah, baik Bung Alfian, untuk di sesi akhir dibacain berita kali ini Bung Alfian, ini pertanyaan saya agak sedikit nakal, terserah Bung Alfian mau jawab atau tidak. Mungkinkah Ustadz Khalid Basalamah disudutkan seperti ini, seperti hari ini, karena beliau vokal tentang bahaya Syiah di Indonesia Bung Alfian? Bahaya Syiah menurut saya merupakan bahaya yang sama dengan bahaya komunisme PKI ya. Artinya kemungkinan tetap ada. Nah, mungkin dari itu, untuk itu kepada seluruh masyarakat, mari kita belajar lebih mendalam bahwa memang ada anasir-anasir yang memang punya tekad, punya itikat, punya kesungguhan untuk membuat kita menyimpang dari prinsip-prinsip Adinul Islam. Jadi apa yang dihadapi oleh Ustadz Bapak Khalid Basalamah, saya malah memang menangkap itu. Bacaan saya bukan soal wayangnya, bukan soal yang lain. Justru pada banyak kesempatan beliau banyak menjelaskan tentang kriteria kesesatan dan kekeliruan, serta bahwa Syiah itu menurut para ahli ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memang bukan Islam, bukan agama Islam. Syiah itu bukan Islam, dan itu sudah menjadi jumhur, menjadi konvensi di kalangan para ulama-ulama. Nah, kelihatannya mereka sekarang merasa punya teman banyak yang bergaul dengan mereka. Nah, sebagai kata akhir kepada seluruh pemirsa, mari kita jalani hidup berada pada jalan Allah, dan kita ingin berakhir masa hidup kita dalam posisi husnul khotimah. Amin. Sekian, kita jumpa lagi di Bacain Berita pada episode dan sesi atau tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.